Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan membahas 5 saham yang laporan keuangannya punya angka tak biasa atau ada angka-angka unik di laporan keuangannya. Saham apa saja itu? Mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Oke, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham SGRO. Ini merupakan laporan neraca keuangan SGRO yang saya ambil dari IDX. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ini punya pos tanaman produktif sebanyak 2,2 juta dan 3,2 juta. Di sini dituliskan tanaman produktifnya terbagi menjadi dua, yaitu tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Nah, apakah yang berkaitan dengan pos ini? Mari kita lihat sekilas. Ini merupakan catatan kaki saham SGRO, di mana diinformasikan bahwa tanaman produktif merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agriculture. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saham SGRO ini bergerak di bidang CPO, di mana mereka membutuhkan aset yang bisa menghasilkan produk yang akan mereka jual. Nah, itu yang disebut sebagai tanaman produktif. Informasi lengkapnya teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini, di mana untuk tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar waktu 4 tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman menghasilkan. Artinya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4, tanaman kelapa sawit ini belum bisa disebut sebagai tanaman menghasilkan. Dan nanti di atas tahun ke-4 baru tanaman kelapa sawit ini disebut sebagai tanaman yang menghasilkan. Begitu juga dengan tanaman karet dan sagu yang tentunya memiliki jangka waktunya masing-masing. Dari informasi ini teman-teman tentu sudah mengetahui bahwa saham-saham yang bergerak di bidang CPO akan memiliki pos tanaman produktif di kolom asetnya. Sehingga diharapkan teman-teman tidak akan bingung lagi jika menemukan pos ini pada laporan keuangannya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham MPMX. Ini merupakan tampilan laba rugi perusahaan, di mana teman-teman akan menemukan komponen laba neto dari operasi yang dihentikan sebanyak 98.000. Komponen ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sebanyak 8,4.000 saja. Apakah maksudnya dari komponen ini? Pada catatan kaki perusahaan di nomor 32, teman-teman bisa baca di sini bahwa di bulan Mei tahun 2022, perusahaan menjual 49,9% kepemilikan sahamnya atas MPMR dan setelahnya melepaskan pengendalian dan berhenti mengkonsolidasi laporan keuangannya. Dari data ini teman-teman bisa melihat bahwa perusahaan menjual kepemilikan saham MPMR dan tentunya hal itu bisa berdampak kepada laba keuangan perusahaan. Selain itu teman-teman juga bisa baca bahwa pada tahun 2022 manajemen memutuskan untuk menghentikan kegiatan komersil PT Armada Mahakarya atau AMK. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Jadi yang saya mau tekankan di sini, laba neto dari operasi yang dihentikan ini bukan bersifat recurring atau berulang, di mana hanya terjadi pada 1 tahun saja. Karena pos ini muncul dari aksi korporasi yang dilakukan perusahaan seperti menjual kepemilikan sahamnya atau memberhentikan operasi anak usahanya. Teman-teman juga harus ingat bahwa apabila laba periode berjalan naik karena adanya pendapatan ekstra seperti ini, teman-teman tidak boleh terlalu euforia dan harus mempertimbangkan bahwa di tahun depan laba neto dari penghasilan lainnya tidak akan didapatkan lagi. Sehingga mungkin saja laba periode tahun depan akan mengalami penurunan jika pendapatannya tidak meningkat. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Duti. Ini merupakan tampilan laba rugi saham Duti. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada pos keuntungan dari akuisisi saham entitas anak dan ada pos keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi. Apakah itu? Mari kita lihat sama-sama. Di sini dicatat bahwa perusahaan mengakuisisi PT Itomas Kembangan Perdana atau IKP dengan jumlah sebanyak 14.700 lembar saham dan 25.068 lembar saham seri B, sehingga kepemilikan grup atas entitas anak ini meningkat dari 57% menjadi 100%. Dan atas transaksi ini, maka grup mengkonsolidasi laporan keuangannya sejak Maret 2021. Nah, ada informasi yang teman-teman bisa baca di sini bahwa keuntungan yang timbul atas penilaian kembali ini sebanyak 8,9 miliar rupiah dan hal itu telah dibuku pada laba tahun 2021. Jika teman-teman membandingkan dengan laporan laba rugi perusahaan, teman-teman akan menemukan angka yang sama pada laporan laba ruginya.
Karena akuisisi terjadi pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2022 nilai POS tersebut adalah 0. Poin lain yang teman-teman bisa lihat bahwa adanya keuntungan dari akuisisi saham sebanyak 153 miliar rupiah di tahun 2021. Dan di sini dicantumkan bahwa keuntungan yang timbul atas akuisisi IKP tersebut telah diakui pada laba rugi tahun 2021. Teman-teman juga bisa melihat bahwa ada nominal yang serupa di laporan laba rugi perusahaan di mana dicatatkan pada tahun 2021 seperti pada informasi catatan kaki. Dan uniknya, angka tersebut hanya tercatat di tahun 2021 saja, sedangkan tahun 2020 berjumlah 0. Apakah dampaknya? Hal ini akan berdampak pada penurunan laba yang signifikan jika perusahaan tidak mampu meningkatkan labanya dari operasional pendapatan mereka. Untuk itu, saya pribadi tidak terlalu tertarik apabila perusahaan mengalami peningkatan laba hanya karena adanya penghasilan lain-lain seperti contohnya pada tampilan ini. Karena hal itu akan membuat laba tahun depan terlihat jomplang apabila perusahaan tidak mampu meningkatkan kinerja usahanya dari pendapatan mereka. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham PPGL. Ini merupakan tampilan ekuitas saham PPGL, di mana teman-teman akan lihat bahwa ada selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada catatan kaki, teman-teman akan menemukan informasi di mana transaksi perubahan nilai tersebut timbul dari penerbitan saham baru oleh entitas anak kepada entitas atau perusahaan yang kita sedang analisa. Dan untuk transaksi perubahan tersebut dicatat pada pos selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Di sini diinformasikan juga bahwa komponen ini merupakan akumulasi dari berbagai transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas kepada entitas anak tanpa mengakibatkan hilangnya pengendalian. Jadi di sini akan ada perubahan atas kepemilikan entitas terhadap entitas anaknya, di mana dengan adanya transaksi yang dilakukan. Hal itulah yang berpengaruh kepada ekuitas perusahaan, khususnya pada komponen yang sudah kita bahas tadi. Saham kelima yang akan kita bahas adalah saham MLPL. Ini merupakan tampilan laba rugi saham MLPL, di mana ada pos keuntungan dari penjualan kepemilikan saham atas entitas anak sebanyak 186.000. Nah, uniknya, pos ini hanya terjadi pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 berjumlah 0 rupiah. Jika teman-teman melihat catatan kaki perusahaan, maka teman-teman akan menemukan adanya transaksi penjualan saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada PT GTN. Dicantumkan di sini bahwa atas transaksi tersebut, penjualan mencatat keuntungan dari penjualan saham kepada PT GTN sebanyak 186.000 sekian-sekian. Dan angka tersebut teman-teman bisa temukan pada laporan laba rugi perusahaan. Artinya apa? Artinya komponen ini bukan komponen dari pendapatan operasionalnya, alias hanya bisa ditemukan saat perusahaan melakukan penjualan kepemilikan saham. Berarti jika di masa depan atau di periode berikutnya tidak ada kepemilikan saham yang dijual, maka pos ini akan berjumlah 0 rupiah. Dan akibatnya apa? Jika perusahaan tidak mampu meningkatkan penjualannya, maka akan berdampak pada pencapaian laba perusahaan. Teman-teman bisa lihat bahwa mungkin saja di tahun 2022, laba perusahaan didongkrak oleh keuntungan dari penjualan kepemilikan saham ini. Tapi, hal tersebut tidak bisa terjadi lagi di tahun 2023 atau periode selanjutnya. Oke, sekian pembahasan pada video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu atau manfaat yang baru tentang analisa laporan keuangan, khususnya untuk angka-angka yang tidak biasanya ada di laporan keuangan. Ingat, apabila teman-teman menemukan angka yang tidak biasa di laporan keuangan, tentu saja ada sebab akibat kenapa angka tersebut berada di laporan keuangan. Dan jika angka tersebut berasal dari pendapatan non-operasional yang mendongkrak labanya, maka teman-teman bisa mengeliminasi angka tersebut saat melakukan perhitungan laba. Karena angka tersebut bukan angka yang bersifat recurring income, yang artinya tidak akan terjadi lagi di tahun depan atau periode depan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada teman-teman semuanya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Selalu analisa sebelum teman-teman mengambil keputusan. Karena kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Semoga bermanfaat. Thank you.